Tata Surya yang kaya akan ragam budaya dan keindahan alam yang subur dan makmur, menjadi tonggak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, membentuk insan yang unggul dalam ilmu dan islami dalam perilaku. Selamat datang di Sekolah Menengah Pertama SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta atau yang akrab disebut dengan SMP Mudela Jogja. SMP Mudela Jogja merupakan salah satu sekolah swasta Perserikatan Muhammadiyah yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Apriyanti. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Ahmad Dahlan. Teman-teman, hari ini saya akan melaksanakan UKIN terkait dengan layanan konseling kelompok dengan tema manajemen diri. Pendekatan yang saya gunakan yaitu behavior. Teknik yang saya gunakan teknik penguatan positif. Selamat menyaksikan video konseling kelompok saya. Itu tadi perkenalan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Titis ucapkan kepada anak-anak semua yang sudah hadir di ruang BK ini. Mungkin bertanya kenapa kok kami dipanggil gitu ya nak ya. Oke. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita kerjakan membuahkan hasil gitu ya. Baik, tadi kita udah memulai untuk berdoa. Nah, tadi mungkin bertanya kenapa kok dipanggil ke ruang BK gitu ya. Nah, jadi anak-anak yang di sini itu menurut Bu Titis perlu diperhatikan. Kenapa Bu Titis kok perlu diperhatikan gitu ya? Karena gini, kalian di sini bebas. Intinya Bu Titis mau curhat gitu ya, bukan curhat, tetapi lebih ke Bu Titis itu pengen kalian mengungkapkan apa yang ada di pikiran kalian gitu ya, apa yang kalian rasakan hari ini, silahkan diutarakan gitu. Nah, sebelumnya pernah ikut layanan konseling kelompok belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Iya, karena kalau konseling kelompok kan pasti ada yang sudah punya masalah. Nah, ada yang gitu. Tapi di sini bukan anak-anak yang bermasalah kok, tapi perlu bimbingan khusus gitu ya. Ya, oke. Kalau belum, Bu Titis akan menjelaskan sedikit konseling kelompok itu apa. Jadi kalau konseling itu anak-anak yang sudah memang memiliki permasalahan gitu ya. Permasalahan. Nah, jadi di sini itu Bu Titis mau mengajak sharing lebih lanjut apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan gitu ya di sini. Jadi Bu Titis pengen kalian bercerita lebih dalam lah begitu. Nah, jadi untuk layanan konseling kelompok pada hari ini yaitu kaitannya dengan bagaimana sih memanajemen waktu gitu ya. Manajemen waktu. Nah, kenapa? Berdasarkan laporan atau data dari piket gitu ya, Bu Titis mendapatkan laporan bahwa nama anak-anak ini tuh sering banget terlambat gitu ya. Jadi udah lebih dari 3 kali. Jadi Bu Titis ingin kalian kenapa kok bisa terlambat. Nah, jadi gak usah takut gitu ya. Nah, terus di sini perlu kalian ketahui, jadi apapun yang kalian utarakan, kalian sampaikan, itu hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu, hanya anak-anak inilah yang tahu. Selebihnya jangan sampai permasalahan yang kita sampaikan di sini keluar dari maksudnya orang lain tahu.
selanjutnya kalian juga bisa mengutarakan apa yang kalian rasakan dalam hati kalian. Biar nantinya apa? Biar nantinya kalian lebih bisa beraktivitas dengan baik, bisa belajar dengan baik gitu ya. Paham ya Nak ya? Sampai sini oke. Baik, konseling yang Bu Titis laksanakan yaitu kaitannya dengan pendekatan behavior dengan teknik penguatan positif. Apa sih penguatan positif gitu ya? Nah, terkait dengan penguatan positif itu ya ini kan kaitannya dengan coping, manajemen diri ya. Jadi kalian bisa nggak sih memanajemen dirinya dengan baik gitu. Nah, itu sampai sini ditanyakan ya? Ini sudah siap semua ya? Sudah kenal satu sama lain? Sudah kenal satu sama lain. Ini kelas berapa semuanya? 8. Mbak, siapa dengan Mbak siapa? Mbak Lutfi kelas 8. Kelas 8 dengan Elisa. Terus 7. Namanya? Vanu. Namanya? Ada kelas 7, ada kelas 8 ya. Baik. Kita apa ya? Untuk SBK-nya apa ya? SBK-nya ini aja, kakak aku aja. Melingkar aja, yuk melingkar. Biar kompak gitu ya, biar nyaman gitu. Melingkar, sini lagi. Oke. Kalau Bu Titis dengar kalau kalian dengar kata-kata apa ya? Kalau tangannya yang kanan seperti ini, tangan kanan kiri seperti ini, kanan seperti ini. Nah, paham ya? Jadi SBK-nya tangkap aku gitu ya. Jadi kalau nanti Bu Titis ada kata-kata Selasa gitu ya, nanti ditangkap jari teman, telunjuk, ditangkap telunjuk temannya. Paham? Sebisa mungkin telunjuk kalian itu menghindar. Tuh, paham? Oke, baik. Terus nggak ikut main. Biar kita sama-sama, karena ini kelas 7 sama 8 jadinya ini Mas Manggar biar enak. Oke. Itu sambil berdiri. Kata-kata Senin ya. Selasa, sorry. Atau hari aja deh. Hari lebih enak ya. Hari apa Selasa? Hari. Baik, itu akan bercerita. Suatu hari. Ada yang ketangkep? Ini konsentrasi makanya. Konsentrasi ya. Suatu malam, ya tangannya yang dikasih itu Vano, nggak usah tanganku. Yang satunya gini, jangan gini loh. Yo gini, mangkar gini. Angkat. Gitu. Ingat ya, kata kuncinya adalah hari ya. Oke. Pada malam hari. Oh, Vano belum ini. Kena nggak Vano? Kena tapi menghindar. Oke, so bisa langsung tangkap gitu ya. Oke, lagi. Masih pemanasan. Suatu malam saya pergi ke malam minggu. Malam minggu, belum hari. Hari, ingat kata kuncinya adalah hari. Malam minggu. Saya beserta teman-teman akan mengikuti pentas seni yang diadakan di kelurahan tempat saya tinggal. Sebelum hari kena ya. Oke, lanjut lagi. Sekali lagi. Oke. Agak lama ini nanti. Pada malam Jumat, saya sudah mempersiapkan kostum yang akan saya pakai dengan baik. Saya
pakai untuk kegiatan pada karnaval yang akan diadakan di kelurahan tempat saya tinggal. Pada harinya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi tadi kita sudah akrab ya, sudah akrab satu sama lain. Tadi hanya mencairkan suasana biar kita nggak sama-sama tegang gitu ya. Baik, sebelum kita ke aktivitas selanjutnya gitu ya, ke materi inti. Saya sampaikan lagi, Bu Titi sampaikan lagi bahwa apapun yang terjadi di sini nanti tolong jangan sampai keluar gitu ya, karena kita ada asas-asas yang harus kita patuhi, termasuk salah satu menjaga kerahasiaan teman-teman ya. Itu terus permasalahan teman-teman. Yang kedua, apa yang kalian pikirkan, yang kalian rasakan, silahkan utarakan. Jadi terbuka dengan diri kalian. Siapa tahu punya teman-teman yang lain punya solusi yang baik, harus bagaimana dan harus bersikap seperti apa gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, tidak. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, terima kasih kepada anak-anak semua ya. Tadi Bu Titi sudah menyampaikan apa yang kita lakukan di sini, hanya kita yang tahu ya, jangan sampai keluar gitu ya nak ya. Terus yang kalian rasakan gitu ya, silahkan sampaikan gitu ya, biar kalian ada rasa terbuka gitu ya, nyaman dengan yang ingin kalian utarakan gitu ya. Terus kita sepakat ya nak ya untuk itu ya. Baik, kalau kita sepakat seperti itu, kita mau melakukan layanan konseling kelompok pada hari ini. Kita sepakati 2 jam pelajaran, bagaimana nak? Setuju. Oke, kalau seandainya nanti permasalahannya belum selesai, kita lanjutkan besok di pertemuan selanjutnya. Atau bisa juga, Bu, saya pengennya konseling individu dengan Bu Titi sendiri atau datang ke ruang BK. Setuju nggak? Setuju. Kalau kita setuju, kita sepakati bahwa pelayanan konseling kelompok kita pada hari ini kita laksanakan dengan baik. Gitu ya, sampai selesai nanti. Gitu nak? Oke, baik. Terima kasih. Saya dapat laporan dari guru ya, bahwa yang bisa dipanggil hari ini adalah anak-anak yang terlambat semuanya. Iya atau enggak? Iya. Nah, kalau gitu, kira-kira kenapa sih kok bisa terlambat gitu ya? Kenapa terlambat? Terus faktor apa yang mempengaruhi terlambat gitu? Kok bisa sampai terlambat lebih dari 3 kali? Coba Mas Vanu, kenapa kok terlambat nak? Kemarin aktivitasnya apa aja? Kenapa terlambat? Ya, kemarin terlambat loh? Kemarin hari Senin. Kenapa nak? Mau berangkat tapi sakit perut. Mau berangkat sakit perut. Oke, yang kemarin hari Jumat masuknya pagi ya? Pagi. Kemarin lagi kenapa? Bangunnya kesiangan. Mas Gara, kenapa Mas Gara? Kemarin pas Senin saya bangun terlambat karena tidur jam 12 malam. Mas Manggar kenapa? Malaman tidurnya. Kemalaman tidurnya. Karena apa? Ya, karena nonton TV Bu. Nonton TV. Mbak Lutfi kenapa Mbak Lutfi? Karena yang nganter belum ada. Oh, yang nganter belum ada, jadinya terlambat. Terus Mbak Felisa kenapa? Karena aktivitas malam. Aktivitas malamnya apa nak? Mengikuti sanggar. Oh, ikut di sanggar. Oke. Baik, jadi ini semuanya anak-anak yang terlambat. Bu Titis pengen lebih jauh. Kira-kira permasalahan siapa yang mau dibahas? Jangan menyebut Felisa dong, saya Bu gitu. Ayo siapa yang mau? Felisa mau setuju? Iya. Oh iya, oke. Baik, kalau Felisa setuju. Mbak Felisa, tadi sudah ini ya, kesukarelaan ya untuk menyampaikan permasalahannya ya, lebih lanjut. Nah, kira-kira coba nak ceritakan lebih lanjut, lebih dalam
bagaimana sih aktivitasmu sehari-hari dari pulang sekolah sampai pagi lagi? Coba ceritakan. Kemungkinan habis pulang sekolah beres-beres, habis beres-beres mungkin cuci baju, cuci piring, dan mungkin istirahat beberapa menit, dan tidur ataupun mandi dan melaksanakan sholat. Setelah itu istirahat sampai menunggu waktu pukul 8 dan berangkat latihan Oke. Terus latihan sampai malam jam berapa kira-kira malamnya itu? sekitar jam 10. 10. Terus setelah itu pulang. Tempat latihan sama rumah Nggak terlalu jauh. nggak terlalu jauh. Berarti punya sanggar gitu. Latihannya latihan apa, Nak? Latihan ada tari, Oh, gitu. Jawa, Mm-mm. ketoprak, Mm-mm. terus gamelan. Berarti Felisa lebih suka, maksudnya aktivitasnya kesenian ya? Iya, Semuanya diikuti atau fokus ke satu? fokus ke satu. Apa itu? Tari. Tari. Oke. Baik. Coba ceritakan Mbak Felisa, tadi terlambat ya karena masih mendengar potongan dikit aktivitasnya karena ada aktivitas di luar. Coba ceritakan lebih dalam, Nak, untuk kenapa kok sering terlambat? Karena mengikuti aktivitas malam untuk kegiatan pentas nanti malam kembali bola. Oh gitu. Jadi ikut aktivitas di malam hari gitu ya, di luar sekolah gitu ya. Iya. Oke. Setelah kegiatan pulang sekolah apa aja aktivitasmu? Kemungkinan entah mencuci baju Pulang sekolah mencuci baju terus. atau beres-beres. Rumahmu dari sekolah berapa menit, Nak, kira-kira? Sekitar 10 menit. Oke. Terus ceritakan lebih dalam aja. Lanjut, kamu bisa menceritakan tentang aktivitas di rumah dari pulang sekolah sampai malam. Ya kalau habis pulang sekolah kemungkinan bantu-bantu itu tadi, Hmm. dan setelah bantu-bantu mungkin istirahat, terus ya ataupun untuk istirahat lah. Terus? Pas itu mungkin mandi, Mm-mm. melaksanakan sholat, dan pergi latihan mulai jam 8. Tadi mengatakan Mbak Felisa ya, aktivitasnya banyak sekali, padat ya. Iya. Lebih ke tari ya tadi ya, suka aktivitasnya ya. Sering mengikuti kegiatan setelah sekolah, terus sampai malam jam 10 baru pulang gitu ya. Jadi udah capek, bangunnya kesiangan. Oke, baik. Pak, apa sih yang terjadi jika Mbak Felisa masih terlambat datang ke sekolah? Dampaknya Kemungkinan tidak fokus belajar atau tertinggal suatu pelajaran. selain itu, Ya kemungkinan juga akan terbiasa dan lebih mana ya? nggak apa-apa. Nanti bikin saya tidak datang. Kemungkinan juga bisa mengantuk di kelas dan menjadi belajar tidak lebih fokus. Gitu. Oke. Baik. Mbak Felisa masih ingin lanjutkan dia di aktivitas di luarnya ya? Iya. Iya, seperti mengikuti sanggar karena itu hobinya ya. Iya. Ya, oke. Nah, kalau menurut Mbak Felisa nih, tadi kan pasti pengen lanjut aktivitas di luarnya. Kira-kira bagaimana seandainya itu tidak diterapkan, nah konsekuensi apa yang akan Bu Titis atau konsekuensi apa yang kamu dapatkan oleh Bu Titis? Maksudnya tanggung jawabnya. Bu, kalau misalkan saya nggak menerapkan ini, saya apa gitu konsekuensinya?
Ya, mungkin saya akan bersedia menerima bimbingan counseling dari Bu Titis. Oh gitu, menerima bimbingan lagi gitu ya. Iya. Oke, kalau bimbingan terus nanti enggak ini kamu bosan sama Bu Titis. Dan kira Mbak Felisa masih ingin lanjutkan dia di aktivitas di luarnya ya? Iya. Iya, seperti mengikuti sanggar karena itu hobinya ya. Iya. Ya, oke. Nah, kalau menurut Mbak Felisa nih, tadi kan pasti pengen lanjut aktivitas di luarnya. Kira-kira bagaimana lebih lanjut? Nah, karena kamu tadi kan mengatakan deh kalau Mbak Felisa pengen masih lanjut antara aktivitas di rumah sama aktivitas di luar rumah karena itu hobinya Felisa gitu. Nah, kira-kira nak kamu bisa nggak biar dua-duanya itu jalan? Karena tadi kan Felisa mengatakan ya kalau apa namanya tidak fokus di sekolah gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak antara membagi waktu antara yang di luar sama yang Ya, mungkin saya akan manajemen waktu saya dan mengurangi aktivitas di luar. Kemungkinan agar tidak terganggu masalah di sekolah. mengatur waktunya seperti apa? Mungkinan saya akan meminta waktu latihan lebih dimajukan untuk pelajar-pelajar sekolah. Berarti didahulukan dulu gitu ya. Berarti bisa jadi mungkin latihan bisa nggak kalau latihannya sore hari gitu? Bisa. Bisa ya? Iya. Nah, berarti mungkin bisa sore hari. Kecuali kalau misalkan tidak ada ekstra ya, karena masih ada ekstra kan? Kak? Mengatur waktunya, terus aktivitasnya gitu ya, biar nggak datang terlambat. Oke, mungkin ada masukan buat Mbak Felisa sebelum lebih lanjut Mbak Felisa menceritakan anak-anak? Belum ya? Oke. Kira-kira Mbak Felisa, bagaimana sih cara mengatur waktumu antara sekolah sama aktivitas di rumah? Mungkin bisa minta tolong untuk latihannya agak dimajukan Oh, dalam gitu. latihan sekolah juga. Terus? Ya, mungkin untuk yang malam mungkin yang kayak gamelan orang-orang tua dan anak-anak mungkin sekitar saja. Ya, lebih ada waktu istirahat juga. Oke. Berarti selama ini kalau latihannya ada yang apa maksud kalian malam terus gitu ya? Ya, kecuali kalau sanggar biasa Kalau sanggar biasa memang latihannya jam berapa? jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Baik, tadi Mbak Felisa sudah mengutarakan ya beberapa apa yang harus dilakukan Felisa agar tidak terlambat datang ke sekolah. Salah satunya tadi memanajemen dirinya dengan baik. Nah, kira-kira teman-teman di sini masukan ataupun buat Mbak Felisa kira-kira apa? Silahkan buat Mbak Felisa. Biar Mbak Felisa jadi tambah, oh ya saya harus seperti ini. Tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu. Yang lain? Yang lain apa? Mas Manggar? Belum. Hano? Belum. Selain itu mungkin Mbak Lutfi? Jangan main HP terus. Jangan main HP terus. Oh, main HP ya? Iya. Oh, karena habis latihan terus main HP sampai ini juga ya, Kak ya? Iya. Oke, baik. Udah kan sudah mau manajemen waktu dengan baik ya. Kapan kira-kira itu mau diterapkan? Mungkin saya pulang sekolah nanti bisa diterapkan Mm-mm. sesuai yang saya bicarakan tadi. Oke, berarti mulai hari ini ya? Iya. Oke, baik. Jika seandainya itu tidak diterapkan, nah, konsekuensi apa yang akan Bu Titis atau konsekuensi apa yang kamu dapatkan oleh Bu Titis? Maksudnya tanggung jawabnya. Bu, kalau misalkan saya nggak menerapkan ini, saya apa gitu konsekuensinya? Ya, mungkin saya akan bersedia menerima bimbingan counseling dari Bu Titis. Oh gitu, menerima bimbingan lagi gitu ya? Iya. Oke, kalau bimbingan terus nanti enggak ini kamu bosan sama Bu Titis. Oke, baik. Baik. Kalau seandainya kamu bisa memanajemen waktu dengan baik, reward apa yang akan kamu berikan ke dirimu sendiri, Nak? Ya, Terutama kalau kamu tidak datang terlambat
sekolah? Saya akan merasa lebih baik, Lebih baik. bisa manajemen waktu, Terus? dan kemungkinan akan saya terapkan dan saya lakukan mulai hari ini juga. Oke, berarti reward yang kamu harapkan menjadi lebih baik lagi gitu ya? Iya. Oke, baik. Oke, tadi udah bisa memanajemen waktu dengan baik, terus bisa mengatur waktu ya antara sekolah dengan di luar sekolah. Nah, Bu Titis akan juga memberikan reward nih buat Mbak Felisa. Senang nggak kalau dikasih reward, nak? Senang ya. Nah, rewardnya apa? Yang pertama, jika tidak ada keterlambatan dalam 2 minggu gitu ya, Bu Titis akan memberikan nanti nilai plus buat kamu. Oke, yang pertama. Yang kedua, Bu Titis akan memberikan reward berupa kenang-kenangan. Kenang-kenangan nanti Bu Titis akan berikan ke Mbak Felisa. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Selain itu nanti Bu Titis akan memberikan nilai tanggung jawab yang baik yaitu A untuk Mbak Felisa. Oke. Baik, sampai sini ada yang tanya, sampai diutarakan lagi, Nak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti layanan konseling pada pagi hari ini? Ya, mungkin saya mendapatkan pelajaran untuk agar tidak datang terlambat dan bisa memanajemen waktu. Itu ya. Ya, Merasa gimana perasaannya? lebih plong lah istilahnya. Lebih plong. Oke, tadi sudah melaksanakan layanan konseling kelompok dengan Bu Titis dengan baik ya, Nak ya. Bu Titis ucapkan terima kasih sekali. Terus ini ada Google Form yang Bu Titis kirimkan. Nanti Bu Titis kirimkan via WhatsApp ya. Saya kirimkan. Terus nanti tolong diisi karena itu terkait dengan keterlaksanaan program yang Bu Titis buat. Jadi mohon untuk kerjakan dan dikirimkan hari ini juga. Jadi proses pelayanan yang sudah Bu Titis berikan itu terlaksana dengan baik atau tidak, terus bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan tersebut. Gitu, ada yang tanyakan, Nak? Tidak. Oke, kalau tidak ya terima kasih. Sudah baik, tadi Mbak Felisa sudah mengutarakan ya beberapa apa yang harus dilakukan Felisa agar tidak terlambat datang ke sekolah. Salah satunya tadi memanajemen dirinya dengan baik. Nah, kira-kira teman-teman di sini masukan ataupun buat Mbak Felisa kira-kira apa? Silahkan buat Mbak Felisa. Biar Mbak Felisa jadi tambah, oh ya saya harus seperti ini. Tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu. Yang lain? Yang lain apa? Mas Manggar? Belum. Hano? Belum. Selain itu mungkin Mbak Lutfi? Jangan main HP terus. Jangan main HP terus. Oh, main HP ya? Iya. Oh, karena habis latihan terus main HP sampai ini juga ya, Kak ya? Iya. Oke, baik. Udah. Kalau cukupan ya nanti permasalahan. Oke, baik. Karena permasalahannya 2 jam sudah kita lalui dengan baik. Bu Titis, terima kasih sekali kalian sudah mengikuti layanan pada hari ini. Nah, selebihnya mungkin masih ada yang beberapa siswa yang belum terbahas gitu ya. Kita sepakati minggu depan permasalahan siapa yang mau dibahas, saya persilahkan. Atau kalau misalkan, Bu saya kurang nyaman sama teman-teman, saya ingin konseling individu, saya persilahkan. Gitu ya, saya akhiri mungkin cukup sampai sini. Terima kasih sudah mengikuti layanan dengan baik pada hari ini. Saya akhiri, mungkin banyak kesalahan dari Bu Titis sendiri dan saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi Bu Titis sampaikan bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang semua yang sudah kita bahas hari ini jangan sampai terdengar di luar. Ya, gitu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.